Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menyentuh relasi sosial. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, khususnya mereka yang mungkin mengalami penderitaan, kekurangan. 2 ayat dari Amsal yang hari ini akan kita baca membongkar kenyataan pahit tentang bagaimana dunia yang sering menilai orang berdasarkan kekayaan, bukan karakter. Tapi firman Tuhan menegaskan bahwa hikmat sejati terlihat dari belas kasihan, bukan status. Mari kita bersama-sama membaca Amsal 14 ayat ke-20 dan 21. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya, berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Pernahkah saudara melihat seseorang yang berubah sikapnya tergantung siapa yang ada di hadapannya? Kalau lawan bicaranya adalah orang yang mungkin kaya, wah dia akan ramah sekali. Tetapi kalau yang datang itu sederhana, dia akan acuh tak acuh, dingin, bahkan merendahkan. Atau di dalam lingkungan kerja atau pelayanan, ada orang yang hanya mau dekat pada mereka yang berpengaruh, tetapi mengabaikan mereka yang dianggap tidak penting, tidak punya suara, tidak punya pengaruh. Itulah yang dikatakan dalam Amsal 14. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci. Ini bukan berarti benar-benar dibenci secara aktif, tetapi bisa diabaikan, dijauhi, atau dianggap tidak penting. Saudara, di dalam ayat 20 dikatakan, juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Amsal ini menyatakan kenyataan sosial yang begitu menyakitkan, bahwa dunia itu cenderung menilai berdasarkan apa yang dimiliki, bukan siapa orang itu sebenarnya. Orang miskin sering dijauhi, bukan karena karakternya yang buruk, tetapi karena mereka tidak memberikan keuntungan sosial. Sebaliknya, orang kaya itu bisa memiliki banyak sahabat, tetapi seringkali ini bukan sahabat yang sejati, melainkan relasi karena kepentingan. Firman ini bukan mendorong kita untuk membenci orang kaya, tetapi memperingatkan kita supaya apa? Tidak tertipu oleh ukuran dunia. Kita jangan menjadi sama seperti dunia ini, menilai seseorang dari apa yang dia miliki, apa yang bisa diberikan kepada setiap kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak melihat status sosial, Dia melihat hati. Karena itu, biarlah setiap kita boleh berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, bukan karena status mereka, bukan karena apa yang mereka miliki, bukan karena apa yang bisa mereka berikan, tapi kita mengasihi karena Tuhan mengasihi setiap mereka. Sesudah di dalam ayat 21 dikatakan, siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa. Kata menghina di sini bukan hanya mengejek dengan mulut, tetapi juga menolak, memberikan perhatian, tidak peduli, atau bahkan memandang rendah. Dan Amsal menegaskan, ini bukan sesuatu sekedar yang salah, tetapi ini adalah sebuah dosa. Sebaliknya dikatakan, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Berbahagia bukan sekedar senang, tetapi diberkati, dikatakan ya, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang menaruh belas kasihan, mereka yang peduli, membantu, dan memanusiakan orang yang menderita. Dikatakan apa? Akan dikenan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Contohnya, seorang guru yang memperlakukan semua murid sama,
tanpa membeda-bedakan latar belakang ekonomi, status sosial mereka. Seorang jemaat yang mungkin mengundang tetangganya yang biasa-biasa saja ke meja makannya tanpa rasa canggung. Atau seorang pemimpin gereja, pelayan Tuhan yang menyapa dengan hangat setiap orang yang datang. Setiap orang yang dia temui, tukang parkir, sama seperti ia akan menyambut seorang pengusaha. Di dalam kerajaan Allah, kekurangan, penderitaan bukanlah sebuah aib. Dan belas kasihan adalah tanda hikmat. Karena itu, hari ini mari kita bertanya kepada diri setiap kita. Apakah saya menghargai orang karena siapa mereka? Atau saya menghargai orang karena apa yang mereka miliki? Apakah saya sudah cukup peka dan murah hati terhadap mereka yang menderita? Apakah saya menyambut semua orang dengan kasih yang setara atau tidak? Karena itu saudara, mintalah kepada Tuhan hati yang penuh belas kasihan, hati yang mau menerima, hati yang peduli pada semua orang, bukan penilaian yang dangkal. Karena dalam mata Tuhan, setiap orang, semua orang sama berharganya. Saudara, dunia mungkin menghormati kekayaan, tetapi Tuhan menghormati yang mengasihi. Biarlah kita dikenal bukan karena siapa teman-teman kita, tetapi karena bagaimana kita memperlakukan mereka yang tidak bisa membalas kita. Menghina orang lemah adalah dosa, tetapi mengasihi mereka adalah tanda hikmat yang sejati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, dunia mungkin melihat setiap orang karena apa yang mereka miliki, karena latar belakang ekonomi mereka, karena status sosial mereka. Dan dunia mengkelompokkan manusia seperti itu. Tetapi biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, kami tidak sama dengan dunia ini. Kami bisa menerima setiap orang sama seperti Engkau menerima setiap mereka. Kami menghargai setiap mereka bukan karena apa yang mereka miliki, bukan karena apa yang mereka bisa berikan, tetapi kami menghargai setiap orang karena mereka berharga di mata-Mu. Biarlah setiap kami boleh memiliki belas kasihan kepada setiap orang. Kami boleh menyambut setiap orang dengan sama hangatnya dan penuh kasih, siapapun mereka, dengan latar belakang apapun mereka. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh melihat orang-orang sekitar kami sama seperti Engkau melihat mereka. Kami boleh menyambut setiap mereka sama seperti Engkau menyambut setiap mereka. Mampukan kami Tuhan, tolonglah kami. Biarlah setiap kami boleh ingat bahwa Engkau sudah menerima kami, mengasihi kami, apa adanya kami. Bukan karena kami sudah baik, bukan karena kami sudah hebat, tetapi karena Engkau yang mau menerima kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.